Pemirsa, di tengah harapan diplomasi kedua antara Amerika Serikat dan Iran, serangan demi serangan Zionis Israel ke Lebanon terus terjadi yang turut memperkeruh situasi. Apalagi serangan Zionis ke Lebanon kembali memakan korban dari mereka yang datang membawa misi perdamaian. Pertanyaan besar pun muncul, apakah perdamaian benar-benar semakin dekat atau justru kian menjauh? Kita akan membahasnya bersama dengan analis militer Anton Ali Abbas. Selamat malam, Pak Anton. Malam Mbak Eva. Pak Anton, seberapa besar eskalasi serangan Zionis di Lebanon ini akan mempengaruhi jalannya perundingan tahap kedua antara AS dan Iran, Pak Anton? Pertama, memang saya dapat informasi bahwa Presiden Lebanon itu Yosef Aoun itu menyatakan bahwa perundingan damai antara Lebanon dan Israel itu tidak sama dengan Amerika Serikat dan Iran. Itu yang satu. Artinya apa? Artinya memang benar ingin dipisahkan ya, apa namanya, pembicaraan perdamaiannya, tidak satu paket. Lalu yang kedua adalah menjadi menarik karena kemudian dalam ceasefire kemarin sudah diumumkan di Washington, itu memang membuka ruang Israel untuk melakukan serangan kepada wilayah Lebanon atas nama pembela diri. Nah, ini yang memang menjadi penting. Kenapa? Karena kemudian Israel bisa dengan mudah untuk melakukan, sudah tetap melancarkan serangan dengan alasan itu. Walaupun tadi seperti yang dalam tayangan ada antara IDF misalnya menghancurkan patung Yesus, itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sampai meminta maaf ya itu. Dan yang ketiga, kenapa kemudian ini menjadi rentan bagi saya adalah ketika kemarin misalnya Israel itu merilis kabar bagaimana kemudian mereka melebarkan buffer zone yang berada di perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Jadi mereka menerapkan kebijakan yang sama dengan seperti yang di Gaza, gitu. Jadi ada wilayah, jadi wilayah yang mereka buat aman untuk serangan dari Hezbollah, itu satu. Tapi problemnya adalah ketika buffer zone itu kemudian dibuat di wilayah Lebanon, gitu, di Lebanon Selatan, bahkan luasnya itu lebarnya sekitar 5 sampai 10 kilometer yang memanjang dari wilayah barat ke timur. Ini yang memang kemudian jadi pelik ketika kita ingin damai, tapi kemudian Israel muncul dengan aksi-aksi baru, sehingga kemudian saya menjadi khawatir bahwa nanti bicara tentang bagaimana gencatan senjata yang sudah diumumkan dari minggu lalu, ini bisa jadi kemudian mudah untuk hancur ya. Ya. Artinya apakah serangan Zionis di Lebanon saat ini justru menjadi tekanan politik rezim Zionis untuk menekan AS di meja perundingan? Karena kan Lebanon ini termasuk syarat Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Betul gitu ya. Jadi ini memang bisa jadi adalah sengaja dilakukan oleh Israel untuk menunjukkan bahwa sebenarnya perdamaian antara Israel dan Lebanon sebenarnya terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran. Apalagi itu kemudian disambut oleh Presiden Lebanon. Kan problemnya adalah kan antara Lebanon dengan Israel itu tidak melibatkan Hizbullah. Padahal perang yang selama ini terjadi di Lebanon Selatan misalnya itu kan antara Hezbollah dengan Israel. Jadi bagaimana mungkin kemudian perdamaian kita bisa bahas ketika salah satu pihak yang ketika itu tidak diajak untuk ikut berunding. Ini yang menjadi rumit. Jadi saya pikir apa yang kita perlihatkan, apa yang dilihat sekarang oleh Israel dan juga oleh Lebanon itu menunjukkan memang keengganan mereka ya menyatukan proses perundingan damai dengan Iran. Saya memang kemudian kalau pemerintah Iran kemudian memaksa dan insist ya bahwa perdamaian Lebanon itu tidak bisa dipisahkan dengan perdamaian Iran dalam konteks yang lebih luas, maka sangat mungkin bahwa gencatan senjata yang deadline-nya akan berakhir pada Rabu nanti ya bisa berakhir kembali dengan eskalasi. Iya, Pak Anton, usai berkali-kali serangan Zionis ke Unifil maupun bangunan markas Unifil, kini tentara Unifil dari Prancis juga kembali diserang hingga gugur, Pak Anton. Apa yang membuat rezim Zionis Israel menjadikan Unifil sebagai target utama selain lembaga PBB UNRWA di Palestina? Ya, jelas ketika apa yang dilakukan oleh Israel serangan yang
menggugurkan 3 prajurit kita itu memang bagi saya itu dengan sengaja dan sebenarnya itu adalah aksi yang berulang kali gitu. Jadi protes yang dilakukan oleh UNIFIL kepada Israel itu sudah belasan ribu kali. Jadi ini memang Israel satu memang sudah tidak lagi memindahkan keberadaan UNIFIL. Kedua, memang semestinya ketika konflik itu terjadi atau terjadi eskalasi kembali di wilayah Lebanon Selatan, ya memang semestinya kemudian mandat yang dipegang UNIFIL itu sebenarnya sudah berakhir dengan sendirinya karena kan peacekeeper yang sengaja diturunkan itu kan untuk menjaga proses masa dari gencatan senjata. Jadi ketika gencatan senjata berakhir sebenarnya sudah semestinya PBB itu menarik diri. Gitu. Tapi kan problemnya memang PBB tidak kemudian meninjau misi UNIFIL itu yang kan menjadi problem. Tapi memang selama ini Israel memang secara sengaja dan itu sudah berulang kali, belasan ribu kali mereka melakukan serangan itu. Jadi memang sengaja untuk menarik perhatian agar apa? Agar mereka selalu akan bisa berdalih gitu. Ini adalah serangan balasan dan lain-lain. Kalaupun nanti terbukti, mereka akan bilang, oh ini adalah prajurit yang di bawah gitu. Dan itulah cara-caranya dari pemerintah Israel. Mereka selalu terus-menerus untuk melakukan pelanggaran. Gitu. Tapi di sisi lain terkadang mereka kemudian akan menyiapkan kambing hitam dari proses ini gitu. Iya. Dan ada pernyataan juga dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menuduh pejuang Hizbullah dalang dibalik serangan yang menewaskan tentaranya. Meski Hizbullah juga menyatakan telah membantahnya, Pak Anton. Apakah pernyataan Macron ini akan semakin membuat proses negosiasi kian rapuh antara Iran dan Amerika Serikat? Ya, untuk kasus penembakan terakhir ini kan memang kenapa kemudian Presiden Macron itu menurut Hezbollah karena memang pernyataan resmi dari UNIFIL itu mengatakan bahwa serangan kali ini dilakukan oleh kelompok kecil dari aktornya non-negara. Itulah kenapa kemudian tuduhannya adalah kepada Hezbollah. Sementara Hezbollah kan dengan serta-merta langsung cepat merespon, dia menolak tuduhan itu dan meminta adanya investigasi. Gitu ya. Ini memang sedikit banyak kemudian akan menunjukkan betapa kompleksnya perdamaian yang akan diciptakan gitu ya. Dan juga diupayakan di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, Mbak Eva. Pak Anton, sampai saat ini Iran belum memutuskan apakah akan melanjutkan perundingan, mengingat masih ada serangan Zionis ke Lebanon dan blokade laut oleh Amerika Serikat. Namun di sisi lain, masa gencatan senjata ini akan segera berakhir. Apakah ini pertanda bahwa AS Zionis akan kembali melanjutkan serangan ke Iran, Pak Anton? Kalau saya melihat ini memang eskalasi, jadi indikasi akan adanya reeskalasi dari konflik Iran dengan Amerika Serikat ini menjadi terbuka. Kenapa? Satu, pergeseran pasukan dan pergeseran kekuatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat lambat laun itu terus bertambah. Jadi indikasi itu jelas bagi saya itu adalah persiapan untuk melakukan eskalasi kembali. Ya, jadi bahwa ketika ini gugur, bukan gugur, tapi ketika ini deadline-nya berakhir, tentu saja potensi kembali meletusnya itu menjadi besar. Kenapa? Karena memang materi yang dibahas, materi yang dirundingkan itu satu, kedua memang cerita tentang blokade ini kemudian menjadi rumit, apalagi misalnya Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian menangkap kapal kargo Tosca misalnya. Nah ini kan menjadi pelik bahwa potensi eskalasi dalam proses negosiasi menjadi makin besar, Mbak Eva. Potensi eskalasi makin besar, kemudian juga pasukan penjaga perdamaian saja juga tidak aman. Lalu siapa yang benar-benar bisa menjamin perdamaian di Lebanon, Pak Anton, dan di mana peran komunitas internasional dalam menghentikan serangan Zionis ke Lebanon? Ya, bagi saya ketika kasus Lebanon antara Israel jadi menarik. Kenapa? Karena memang Israel dari akhir Maret lalu itu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu sudah punya melontarkan keinginan untuk meluaskan dan melakukan pendudukan di wilayah Lebanon Selatan. Itu dilakukan ketika kemarin melansir peta, ya gitu ya. Satu, bagi saya kemudian siapa yang bisa melakukan? Pertama jelas, kalau misalnya pemerintah Amerika Serikat, walaupun ini juga berat, gitu ya. Walaupun misalnya kemarin beberapa waktu lalu Presiden Trump sampai menulis tweet, gitu ya, dengan huruf capital, tapi kenyataannya kan Trump masih bisa lunak ketika sudah bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Itu satu.
Kedua adalah bagaimana kemudian komunitas internasional sama-sama untuk melakukan suspensi perdagangan dengan Israel secara kolektif. Gitu. Ini kan yang dilakukan oleh Uni Eropa misalnya 26 dari 27 negara yang bergabung dalam Uni Eropa itu melakukan suspensi perdagangan dengan Israel secara parsial gitu. Jadi saya pikir apa yang bisa pilihan untuk menghentikan gitu ya sikap agresifnya Israel adalah ya tentu saja tekanan ekonomi dalam hal ini dan semakin banyak yang melakukan tekanan ekonomi ke Israel tentu saja harapannya Israel bisa untuk meninjau kembali apa aksi-aksinya walaupun selama ini tentu saja yang berada di belakang Israel adalah Amerika Serikat. Jadi memang kuncinya tentu saja pada Amerika Serikat. Nah ini yang akan menjadi pelik. Kenapa? Karena kemudian di akhir tahun ini Amerika Serikat akan menghadapi pemilu selah. Dan tentu saja Republik, lalu juga Trump membutuhkan dukungan dari Yahudi di Amerika Serikat. Ini yang kemudian jadi kita mengurai benangnya ini menjadi lebih rumit, Pak Eva. Mhm. Harus ada iktikat dari AS dan ada tekanan ekonomi untuk Israel ya. Terima kasih analis militer Anton Ali Abbas sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.